Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para narasumber dan peserta diskusi kali ini. Perkenalkan, saya Rizky Ananda Pablo dari DPP GMNI bidang Undang-Undang dan Advokasi Kebijakan. Sebenarnya masih ada satu narasumber yang masih kita tunggu kehadirannya, tapi karena ada permintaan dari salah satu narasumber karena akan ada Zoom selanjutnya beliau di jam 3.30, maka kita akan memulai saja diskusi kita sambil menunggu Dr. Tirta menyusul untuk masuk ke room Zoom kita. Ya, kita mulai saja kawan-kawan, peserta dan narasumber, bahwa ini adalah diskusi kedua kita terkait dengan vaksin, dan kita mengambil tema besar, bahayakah vaksinasi COVID-19. Hari ini kita menghadirkan 3 narasumber, yaitu Dr. Tirta yang akan menjelaskan atau menjawab keraguan publik terhadap vaksin Sinovac khususnya. Lalu yang kedua itu Dr. Makian Jibril yang akan banyak bicara soal kriteria warga yang boleh dan tidak boleh divaksin. Lalu yang ketiga ada Ibu Dr. Yandri Wijayanti yang akan bicara soal edukasi keamanan vaksin COVID-19 bagi penderita penyakit dalam atau kronis. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mungkin akan mulai saja. Sebelumnya saya sampaikan pengantar. Diskusi ini berangkat dari data atau kajian DPP GMNI yang menganggap bahwa sampai dengan hari ini itu terutama kaum muda itu pemahamannya terhadap vaksin itu masih sangat rendah. Dari data hasil survei Kementerian Kesehatan itu menunjukkan semakin muda seseorang, maka semakin rendah pula pemahamannya terhadap vaksin virus corona 19. Datanya itu 69% responden di kelompok usia 18 sampai 25 tahun yang mendengar tentang vaksin corona. Dari jumlah tersebut hanya 58% responden yang bersedia untuk divaksin. Nah, angka ini tentu masih sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk kita yang usia mudanya itu yang paling besar jumlahnya. Jadi maka diskusi ini tujuannya itu kita untuk mendorong bagaimana kelompok muda terutama itu dapat memahami bahwa vaksin yang sudah diuji coba, sudah melalui banyak tahapan, sudah melalui BPOM dan MUI dan sudah dipakai oleh Pak Presiden sendiri, itu bisa mendapat kepercayaan masyarakat agar persoalan pandemik ini semakin cepat kita lalui atau selesai. Baik, mungkin kita beri kesempatan yang pertama itu Ibu Dr. Yandri Wijayanti yang akan bicara subtemanya edukasi keamanan vaksin COVID-19 bagi penderita penyakit dalam atau kronis. Silakan Bu Dokter. Terima kasih teman-teman semuanya atas kesempatan ini. Ya, ini pertama kali saya muncul di channel ini ya kayaknya ya. Semoga nanti bisa disambung dengan channel-channel yang berikutnya. Saya diminta Pak Aji untuk bercerita tentang vaksin. Saya mencobanya nanti akan sesuatu yang lebih simple kayak gitu ya. Dan kalau boleh saya memperkenalkan diri, saya Dr. Yandri. Saya spesialis penyakit dalam. Kebetulan kalau di penyakit dalam itu ada 11 divisi, yang mana saya mengambilnya adalah khusus penyakit tropik dan infeksi. Nah, di dalam penyakit tropik dan infeksi, kami juga diajari tentang virologi dan termasuk vaksinasi seperti itu. Karena ilmu vaksinasi itu munculnya oleh karena ilmu tentang mikroorganisme. Jadi ketika dulu kita tahu tentang virus, kita tahu tentang bakteri, manusia berusaha untuk melawan. Nah, disitulah muncul ilmu vaksinologinya di situ ya. Makanya infeksi dan vaksin menjadi sesuatu yang seperti koin dengan dua sisi. Nah, ini menarik bagi saya. Saya sendiri kalau lebih seringnya kalau
lebih utamanya saya pegang pasien-pasien HIV di Sarjito. Jadi saya kepala poli HIV di Sarjito, di mana kami punya 1.000 pasien dalam terapi. Itu untuk perkenalan saya dengan teman-teman semuanya di sini, dan semoga nanti kita bisa perkenalan lebih lanjut. Oke, saya diminta untuk berceritanya tentang vaksinasi gitu ya. Dan menarik bagi saya adalah bahwa sekarang semua orang ikut ribut tentang vaksin gitu ya. Sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dulu itu kayaknya nggak peduli lah. Udahlah itu urusan dokter gitu ya. But now we really have to talk about this. Everyone has to talk about this. Everyone has to know. Itu bagi saya, dan semakin banyak yang tahu, kita harapkan kita maju bersama, bukan malah juga untuk mundur. Misalnya pun harus didiskusikan, mari kita diskusikan. Kalau terlalu ribet, bilang dok terlalu ribet atau apa kayak gitu ya. I'm open for discussion. Saya mengambil topiknya adalah vaksinasi untuk negeri atau untuk kita. Kalau untuk kita berarti adalah untuk saya sendiri. Tapi ketika banyak orang, maka kita adalah melindungi negeri. Ya, jadi itu salah satu prinsipnya. Kalau saya boleh mengambil sekitar 3 hal dulu ya, supaya tidak jatuh tiba-tiba vaksin, bahaya apa tidak dan sebagainya, kita memulai dulu dari yang sangat basic. Tuhan itu maha hebat, sangat hebat sekali, yaitu bahwa kita itu terlahir sudah membawa respon imun tubuh. Itu nanti yang saya bicarakan 1-2 slide. Kemudian tentang sejarah vaksinasi, supaya teman-teman di sini tidak ngertinya hanya vaksin COVID toh. Bahwa seberapa jauh sih sebetulnya kita itu tahu tentang vaksin, dan seberapa jauh kita sudah bergerak tentang vaksin. Baru nanti tentang vaksin di masa sekarang dan COVID ini gitu ya. Kalau jadi teman-teman semuanya yang di sini nih, salam GMNI dulu dari saya. Kalau teman-teman terlahir ya, itu berarti praktis sebetulnya organ sistem imun kalian itu sudah ada. Ya. Jadi bagi saya kalau mempelajari pasien dan sebagainya itu, ketika bayi itu tidak sempurna, seringnya adalah kemungkinan sudah berhenti di kehamilan. Kadang seperti itu. Okay. Anyone who is born more or less akan mempunyai sistem organ tubuh yang ada sistem imunitasnya. Karena tanpa itu kita boleh dikata sudah mati di hari-hari awal. Nah, sistem kulit ini pun sudah merupakan suatu external defense. Bayangkan kalau kita tanpa kulit nih. Bayangkan aja kalau kita itu tanpa kulit, kemudian ada bakteri masuk, udah langsung ada flesh eating bakteria dan sebagainya. Daging itu bisa langsung dimakan oleh bakteri. Jadi sebuah kulit pun harus kita jaga intaknya. Kemudian apalagi yang kita tahu, teman-teman mungkin di sini ada yang pernah operasi amandel. Nah, operasi amandel itu menjadi bingung. Kalau kegedean diambil, padahal kalau keambil berarti defense mekanisme kita itu sudah berkurang. Karena sebetulnya amandel itu adalah salah satu defense mechanism. Okay. Kemudian ada sistem limfe. Mungkin kalau pernah teman-teman sakit gigi gitu ya. Nah, bengkaknya di gigi tapi juga di daerah sini, mungkin juga kalau orang Jawa bilangnya melanjer itu ya. Jadi bengkak di daerah kita nyebutnya submandibula di bawah di bawah rahang di sini itu mungkin membesar, atau di daerah sini. Itu sebetulnya adalah sistem kelenjar kita. Tuhan itu menciptakan ada sistem pembuluh darah yang keluar dari jantung, arteri, kemudian ada yang balik adalah pembuluh vena, kemudian ada juga pembuluh lymph node atau kelenjar getah beningnya. Jadi yang di kiri itu, kotak yang di kiri itu teman-teman kalau lihat itu adalah berbagai organ sistem imun kita yang kita punya. Ya, sudah ada semuanya di dalam kita. Nah, kalau khusus untuk yang internal defense atau yang defense yang ada di dalam, itu ada 2. Yang kuning disebut sebagai imunitas natural, innate immunity, dan yang satunya adalah adaptif. Nah, di sini saya ingin mengartikan seperti ini. Misalnya terjadi suatu bom. Nah, ini nggak tahu bom ini apa. Bom panci atau bom apa. Yang akan ke sana adalah TNI,
Polri, TNI-nya pun semuanya ke sana. Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, misalnya ke sana semua. Oke. Kemudian setelah diidentifikasi, karena itu jadi semua ke sana, itulah innate immunity. Setelah akhirnya bisa teridentifikasi, oh kalau bom suaranya kayak gini, ledakannya seperti ini, itu adalah yang besok ditangani oleh mungkin oleh Angkatan Darat. Jadi besok lagi ketika ada bom yang sama, yang datang Angkatan Darat aja. Sudah nggak perlu yang lain, karena kita sudah tahu. Itulah yang disebut sebagai imunitas adaptif yang didapat memerlukan waktu. Nah, sebetulnya prinsip vaksinasi adalah yang di hijau itu. Kita mempunyai musuh kita sudah dimasukkan, kita mengingat-ingat, kemudian suatu saat kalau misalnya sampai ada musuh itu beneran datang, itu kita sudah ingat ada sesuatu, ada musuh kita adalah itu. Ya, jadi itulah hebatnya Tuhan, kita itu sudah punya semuanya ini. Ini adalah gambarnya gitu ya. Kita ada NK cells atau natural killer cells, MAC itu adalah makrofag, PMN itu adalah polimorfonuklear yang berguna untuk fagositosis. Jadi bayangkan aja di situ ada yang di kanan tertulis adalah untuk antivirus, antibakteri. Hebatnya Tuhan ya, juga ada bakteri itu berarti dimakan oleh siapa? Polimorfonuklear sama makrofag itu akan langsung memakan. Udah, supaya kamu tidak kemana-mana lagi bakteri itu. Ya, atau kamu mati. Nah, itu natural immunity kita. Datang sangat cepat, berombongan semuanya datang. Semuanya datang. Baru setelah tahu bahwa itu siapa, nah baru kita tahu, oh besok lagi nggak perlu lagi kita berbondong-bondong boros-borosin uang negara. Besok lagi kita yang ingat yang kayak gitu tuh musuhnya adalah ini. Berarti besok yang berangkat hanya itu saja. Acquired immunity gitu ya. Jadi imunitas yang didapat. Karena perlu pakai mengingat-ingat, maka perlu ada waktu. Tidak bisa 1-2 hari langsung semuanya datang, tapi sekian hari baru ingat, oh kita membentuk semuanya, baru sekian hari lagi kita sudah cukup punya sel memori dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai acquired immunity yang didapat. Nah, vaksinasi itu ada orang nyebutnya imunisasi, vaksinasi dan sebagainya. Di tengah itu saya sampaikan kalau vaksin itu adalah zatnya ya, zat yang mengandung antigen dari virus atau bakteri spesifik yang telah mungkin dilemahkan atau kita ambil unitnya untuk dijadikan bahan yang divaksinasikan atau diberikan. Nah, vaksinasi sendiri itu adalah prosesnya atau kegiatan memasukkan si vaksin untuk memacu respon imun protektif. Kalau imunisasi adalah proses untuk menyebabkan suatu imun, membentuk imunitas. Ya, membentuk daya tahan kita sudah cukup, itu adalah imunisasi. Gambar yang di kanan itu adalah memberikan kita contoh ketika waktu di zaman tahun 1900-an awal, cacar itu seperti itu. Ketika sudah tervaksinasi, dia sembuh, lihatlah yang kanan, dia bisa bersih. Nah, dari sinilah muncul ilmu untuk bagaimana mencegah suatu keparahan, mencegah seseorang menjadi sakit dan lebih parah. Sejarah vaksin itu apakah baru sekarang? Tidak, sama sekali tidak. Coba lihat yang paling atas itu, abad ke-16 itu sudah ada inokulasi yang sudah ada di Cina. Itu yang sampai sekarang tercatat atau ada catatannya yang sudah ditemukan. Mungkin ada yang lebih parah, lebih tua lagi, tapi mungkin belum kita temukan buktinya. Tertulis di situ, first mention of preventative inoculations di Cina waktu itu. Tahun 1796. Nah, si kanan inilah, si Edward Jenner lah ini yang menjadi vaksinasi atau imunisasi ini menjadi sesuatu yang lebih modern. Apa yang dia lakukan waktu itu menarik, yaitu ada cowpox, jadi bukan smallpox, cacar airnya pada cacar untuk yang cowpox adalah pada kaunya sapinya. Nah, ada tukang milkingnya itu, tukang susunya terkena, kemudian jendulanya itu diambil
kayak nanahnya itu diambil dan ini diberikan kepada anak laki-laki yang mana pada akhirnya kita akan melihat bahwa si anak laki-laki ini tidak menjadi sakit, tidak berat sakitnya karena sudah terbentuk imunitasnya. Jadi ketika diberi inokulasi dari cowpox si perempuan yang tukang susu tadi, si anak yang diberikan tadi membentuk antinya sehingga ketika terjadi suatu cacar beneran dia sudah imun. Jadi Edward Jenner adalah sebagai merupakan bapak imunisasi modern kita. Tahun 1853 baru smallpox vaccinations menjadi mandatory di UK. Jadi bukan hanya sekarang ada mandatory vaksin itu. Bahkan termasuk sanksi-sanksi dan sebagainya itu mungkin bisa terjadi juga pada saat itu. Sama. Okay. Kemudian ingat 1885 ini yang di kiri ada Louis Pasteur ya. Louis Pasteur, kalau teman-teman mungkin ada yang dari peternakan dan sebagainya, mesti pernah mendengar tentang pasteurisasi, kayak gitu kan. Nah, itu adalah sebetulnya adalah dari Louis Pasteur, di mana dia bisa mensterilkan. First live virus vaccine. Jadi Pasteur itu ada dua, dia maksudnya orangnya satu, tapi dia punya dua hal penting. Dia memberikan vaksin untuk rabies, tapi kemudian dia juga bapak untuk pasteurisasi atau sterilisasi susu dan sebagainya itu. Dan seterusnya. Oke. Baru tahun 86 kita itu 86 itu berarti berapa? 35 years ago ya, itu sudah ada genetically engineered vaccine. Jadi bukan yang baru lagi, ada Moderna, AstraZeneca, Pfizer yang sekarang ini, it's not something new. Ini adalah suatu evolusi perkembangan ilmu. Jadi 86 pun sudah ada genetically engineered vaccine. Okay. Itu adalah sejarah. Kemudian ini dulu sudah banyak painting atau gambar-gambar sketsa zaman dulu. Lihat ini kalau di Amerika tahun 70-an itu yang mulai approval dari FDA itu sudah sangat lebih tercatat kayak gitu ya. Kemudian mulai dari, jadi sebetulnya sudah sangat banyak. Vaksin kita tuh banyak sekali, bukan hanya COVID ini. Nah, bagaimana di Indonesia? Indonesia itu sudah punya sejarah panjang dengan vaksin. So don't worry, we already have a long history for vaccinations for tahun 56 itu berarti umur berapa ya? Berarti imunisasi cacar pertama itu tahun 56 ternyata Indonesia. Kemudian BCG tahun 73, teman-teman juga mesti bisa BCG. Ibu hamil yang teman-teman maksudnya hamil sekian tahun terakhir ini sudah mendapatkan tetanus toksoid, DPT untuk bayi, polio dan sebagainya. Kita sudah ikut semuanya itu. Tahun 94 ada namanya 77 ya, kita mengambil expanded program on immunizations. Ya. Jadi kita sudah punya ini. Nah, yang terakhir boleh dikata yang tanda kutip agak terakhir bergaung adalah tahun 2013 di mana ada vaksin yang lebih baru DPT HIV itu yang menjadi satu vaksin bisa untuk berbagai penyakit. Hebatnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan adalah sampai sejauh ini. Oke. Bagaimana di Indonesia? Sebetulnya teman-teman kalau ke Bandung, itu dulu ada namanya Pasteur Institute dan disitulah dulu Prof. Sarjito sebetulnya bekerja. Ketika saya mendengarkan cerita Prof. Taryo ya, tahun 44-45 ketika terjadi agresi dan sebagainya, beliau berpindah akhirnya, keadaan tidak memungkinkan di Bandung, beliau berpindah dan di Klaten mendirikan sekolah tinggi kedokteran. Kemudian ada juga tokohnya untuk teknik, maka ada sekolah tinggi teknik, sekolah tinggi kedokteran, dan sekolah tinggi hukum. Makanya kalau teman-teman dari UGM, 3 fakultas tadi ulang tahunnya adalah 3 tahun lebih duluan dibandingkan berdirinya UGM sendiri. Jadi Prof. Sarjito itu dimulainya dari situ, berpindah ke Klaten, mendirikan itu, baru kemudian berpindah ke Jogja dan oleh Sultan Jogja kita mendapatkan universitas negeri pertama adalah di Jogja, UGM itu. Dan sekarang ada Museum Bio Farma. Sekarang namanya Bio Farma dan yang sekarang menjadi leadernya di dalam vaksinasi COVID ini juga. How does vaccine work sebetulnya? Kalau kita lihat nih jarum ini, a weakened or killed form of the disease is injected into the body. Jadi virus itu dilemahkan
atau dimatikan, tapi kan dia tetap masih bisa merangsang imunitas kita. Dimasukkan ke kita, kemudian kita membentuk antibodi. Itu adalah sesuatu yang alamiah. Kita membentuk antibodi untuk melawan dia. Kemudian dan kita akhirnya membentuk sel-sel memori. Yang tadi saya ceritakan di awal tadi, kita membentuk sel memori sehingga kalau sampai orang yang sudah tervaksin ketika beneran mendapatkan infeksi yang aslinya, kita sudah punya cara melawannya dengan lebih cepat. Sehingga tidak akan menjadi manifest disease. Vaksinasi bukan mencegah penularan, tapi mencegah untuk menjadi sakit dan sakit berat. Itu harus dipegang. Tolong teman-teman menggaungkan ini. Jangan salah. Yang harus kita pegang, virus ini menularnya adalah by droplet. Ada sesuatu yang muncrat-muncrat dari omongan seperti ini ke orang lain. Nah, satu-satunya cara adalah tentu masker. Maka vaksinasi tidak menggantikan masker sama sekali. Pencegahan penularan adalah dengan masker, pencegahan menjadi sakit adalah dengan vaksin. So it's two things that you have to do all together. It's not an or, it's an and. Harus dua-duanya. Kadang bingung tuh orang, masyarakat bingung, ini aku pakai apa enggak dan sebagainya. So understand ada dua hal. Ini kira-kira jenis-jenis vaksin yang kita sudah punya kan, jenis bakteri, vaksin hidup, BCG itu adalah vaksin hidup dari bakteri. Itu kira-kira kalau membaca kotak ini. Vaksin inaktif yang dari virus adalah ini, dari bakteri adalah kayak ini. Di kotak kiri bawah itu ada difteri, tetanus, itu adalah vaksin bakteri yang merupakan bakteri yang sudah inaktif. Oke, itu adalah contoh-contoh vaksin. Nah, ini ada penjelasannya. Moga-moga teman-teman bisa juga membantu kami untuk menjelaskan, oh sih vaksin ini kok macam-macam kayak gitu. Tolong kita dibantu, kami dibantu untuk menjelaskan. Ada berbagai hal, saya tidak akan menuju ke situ. Ini yang terakhir adalah 6 dan 7 ini adalah vaksin-vaksin yang baru, rekombinan dan atau dari DNA vaksin atau atau RNA vaksin, vaksin RNA atau vaksin DNA. Kenapa masih perlu vaksin sih? Bahwa vaksin preventable diseases atau penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin itu belum semuanya berlewat dan ada kemungkinan besok-besok lagi akan ada banyak penyakit lain yang belum ada vaksinnya sekarang. So it's what we call the disease of tomorrow. Nah, makanya kita kuatkan surveillance kita. Kemudian nomor 2, vaccines will help keep you healthy. Stay healthy bukan tercegah dari penularan, bukan. Saya tetap harus pakai masker mana-mana kayak gitu kan. Kemudian vaccines are as important to your overall health as diet and exercise. Jadi vaksin itu sama pentingnya dengan makanan yang sehat dan olahraga yang baik. Kemudian vaksinasi dapat menjadi penentu antara life and death. Yang bagi yang sudah tervaksinasi itu yang lebih protected dari severe form, dari bentukan yang lebih parah gitu. Vaksin adalah hal yang sangat safe. Adik-adik harus tahu ya, teman-teman harus tahu bahwa membuat vaksin itu sekitar puluhan tahun. Nah, kecuali dalam keadaan pandemi seperti ini, nggak bisa. Makanya namanya emergency use of authorization. Itu harus dikeluarkan. Ini adalah otorisasi dalam keadaan emergency. Harus kita buka. Rem ini harus kita buka. Bukan masalah paten dan sebagainya, tapi harus kita buka. Okay? Jadi ini dan sudah harus approved by FDA-nya setempat. BPOM mengatakan ini aman-aman. Udah harus gunakan karena we want to protect the country. Oke. Okay. Nah, sebetulnya teman-teman di sini sudah mulai juga bisa. Jangan hanya berpikir tentang COVID, nanti kalau COVID sudah selesai, teman-teman mungkin perlu vaksinasi hepatitis A. Hepatitis A itu kuning, tapi karena dapatnya dari makanan yang terkontaminasi. Kalau hepatitis B oleh virus, di mana itu ditransmisikan melalui darah atau sexual activities. Jadi ini adalah sekitar 14 penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan vaksin. Di sini waktu itu belum ada COVID ya, ini belum termasuk, karena itu adalah keadaan khusus, pandemi.
berdasarkan umur. Oke, teman-teman di sini ada yang umur berapa? 27. Oke, bisa mengambil influenza, bisa mengambil MMR dan sebagainya untuk mencegah kita. Jadi di Indonesia juga ada schedule-schedule seperti ini. Usia berapa? Silahkan vaksin dengan apa. Ini juga ya, saya perlu segera mengakhiri. Nah, keadaan medis. Nah, keadaan medis ini lihat di kolom yang nomor 2, pregnancy. Ini kan sekarang ribut nih, orang hamil kan rentan, kenapa nggak boleh? Karena vaksin Sinovac untuk yang di Indonesia, trialnya tidak pada ibu hamil. Jadi kita belum tahu safety-nya untuk ibu hamil. Bukan terus dilarang. Kok negara ini aneh, wong sudah usia 65, hamil, atau yang kelompok hamil, mereka rentan kok malah nggak boleh. Karena kita belum mendapatkan bukti safety-nya. So, suatu vaksin itu hanya ada 2 yang kita lihat kalau ketika akan dirilis, efikasinya dan safety-nya. Ditambah kalau untuk Indonesia adalah halalnya. Nah, itu saja yang kita pegang ya. Khusus untuk vaksin COVID ini ada nucleic acid, ada viral vaccine. Adik sekarang udah teman-teman sudah mulai tahu ada macam-macam ya di sini. AstraZeneca itu masuk yang di kotak kanan atas nih. AstraZeneca kemarin sudah datang ya. Ya, I think we have dan teman-teman tolong kalau saya boleh bercerita, teman-teman bantulah pemerintah karena apa? Sebetulnya Indonesia dapat AstraZeneca, dapat beberapa vaksin itu adalah kemenangan diplomasi Bu Retno, kemenangan diplomasinya Jokowi. This is not a medical thing, itu bukan masalah medis, tetapi dunia itu yakin dengan Indonesia. Karena untuk mendapatkan dari Gavi, kita kan dapat gratis itu dari Gavi, yang vaksin-vaksin yang mahal itu. Bahkan sampai Bu Retno pun masuk di dalam Novavax kalau nggak di Covax vaksin itu. Hebat sekali seorang Menteri Luar Negeri sekarang masuk menjadi salah satu untuk dalam konsorsiumnya itu. Jadi itu adalah kemenangan diplomasi negara. It's not a matter of medicine. Itu yang tidak pernah ada di media itu memunculkan. Padahal itu adalah kemenangan negeri kita dipercaya untuk mendapatkan vaksin-vaksin itu. Oke, kayaknya udah terakhir deh ini. Ya, jenis vaksin ini yang sama seperti tadi. So, saya tutup saja supaya kita bisa mungkin diskusi lebih lanjut. Yang di kiri atas itu adalah vaksin saya yang pertama. Begitu Jokowi tanggal 13 saya mendaftar, malam hari tanggal 13 saya bisa langsung dapat tanggal 14 Januari. Saya lakukan di Sakinah Idaman di Jogja sini. Kemudian itu yang di kanan pakai oranye itu adalah vaksin saya yang kedua. Oh, bukan 21 Januari, tapi 28 Januari. Terpaut 14 hari. Kenapa harus ada 2 kali? Karena adalah membooster. Jadi ketika yang pertama, oke, saya mempunyai level antibodi sekian, tapi ketika ada yang kedua, antibodi saya akan lebih tinggi lagi. Sehingga ketika ada suatu autoimmune disease, saya tidak mau juga terkena gitu ya. Tapi more or less I'm protected. Kenapa saya buru-buru boleh dikata waktu itu? Saya di rumah dengan ibu saya 81 tahun. It's not me I'm protecting, I also have to protect my mom. Itu yang harus saya pikirkan. Kedua, saya ketemu dengan pasien saya. Saya ketemu dengan orang-orang di dalam kantor. Sehingga if I'm protected, kalau saya sampai sudah tervaksin, kalau saya sampai apa-apa, maka segera saya bisa segera resolve infection-nya, maka tidak akan menularkan. Kalau misalnya sampai saya terkena. Itu ya, jadi saya senang sekali dengan ada forum ini, teman-teman bisa membantu kita semuanya menuju ke sana. Oke? Ya, itu adalah sertifikat saya. Saya mengatakan dalam medsos saya mengatakan saya sudah menunaikan janji bakti saya pada negeri adalah mengikuti vaksinasi. Oke, Dek, saya tutup dulu. Siapa tahu nanti kalau perlu ada diskusi. Oke? Ya, Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Ada penjelasan yang sangat banyak ya tadi ya, mulai dari sejarahnya bahkan dijelaskan. Cuma ada beberapa hal yang saya tangkap dan saya garis bawahi, dan menurut saya ini yang perlu diketahui banyak orang dan masyarakat bahwa vaksin ini tidak mencegah penularan. Artinya tadi saya tangkap dari Ibu bahwa
social distancing, masker itu masih terus harus kita lakukan. Jadi memang banyak pandangan, khususnya kawan-kawan mahasiswa mungkin ya, yang beranggapan bahwa kalau sudah divaksin itu sudah bebas, kebal, dan sudah seperti biasa seperti sebelum ada pandemi. Lalu yang kedua yang saya garis bawahi, vaksin ini tujuannya adalah membuat kita tetap sehat. Tetap sehat artinya fungsinya sama dengan makanan yang sehat, olahraga, dan tadi apresiasi lah terhadap pemerintah bahwa ini adalah kemenangan politik, kita dapat jumlah dan jenis vaksin yang banyak dari penjelasan Ibu Dokter. Mungkin saya mau jelaskan ke teman-teman yang ikut diskusi bahwa nanti akan ada sesi bertanya setelah semua narasumber menyampaikan kajiannya atau bahannya, maka nanti akan ada sesi dan itu sudah ada di kolom chat tata cara bertanyanya nanti. Jadi saya akan kasih kesempatan kepada teman-teman semua. Mungkin selanjutnya kita ke Dr. Makian Jibril yang akan bicara banyak soal kriteria warga yang boleh dan tidak boleh divaksin. Silakan Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Dokter Tirta lagi di lapangan kita. Tirta lagi di sini. Kebetulan kita memang, nah itu Tirta di depan situ. Kita sekarang situasinya sedang di Puskesmas Swaro Sidoarjo. Ya, selamat sore Dokter Yandri. Ngapunten Dokter. Mohon maaf ini karena kita orang-orang lapangan Dokter. Jadi kita sekarang sedang di Puskesmas Swaro. Mungkin sip. Insya Allah ya saya sedikit sharing-sharing mungkin bersama teman-teman semua dari GMNI yang sudah mengundang. Terima kasih Mas Rizky dan semua teman-teman yang mengundang. Jadi izin sedikit sharing-sharing Dokter. Mungkin ya kemarin kita dikasih amanah ya masalah ini ya, masalah orang-orang yang bisa divaksin dan yang tidak bisa divaksin. Cuma ini sedikit saya mungkin dari panitia bisa share slide-nya sedikit mungkin yang sudah saya kirim kemarin. Ya, jadi mungkin saya sharing-sharing sedikit mungkin ini cerita bagaimana kendala dan tantangan vaksinasi di Jawa Timur. Mungkin di share screen-nya aja. Sudah di-share. Bisa. Nah ini evaluasi sama pelajaran dari vaksinasi selama pandemi di Jawa Timur ya. Sama PPKM ini sebenarnya sedikit cerita. Nah, ya next. Ya, ini situasi sementara selama PPKM kita di Jawa Timur ini memang alhamdulillah sekarang bor isolasinya turun dari 79% menjadi 54%, ICU-nya juga lumayan turun dari 72, tapi masih tetap tinggi ICU-nya ini. Ternyata banyak situasi di lapangan di Jawa Timur ini adalah orang-orang tuh malas ke rumah sakit. Ketika ke rumah sakit itu sudah terlanjur end stage, sehingga akhirnya 30% itu meninggal di UGD. Ini yang sangat menarik. Terus positivity rate kita juga agak turun, meninggalnya agak turun juga, RT-nya juga agak turun, dan vaksinasi ini, di Piker itu atau aplikasi pusat itu kita cuma 67%, padahal tadi setelah kita lakukan sidak di lapangan sudah sampai 87%. Ini karena sistem vaksinasi di Indonesia ini sedang integrasi antara sistem manual dengan sistem online. Ya next. Nah ini Jawa Timur sekarang nomor 4. Ya next. Ini situasinya kemarin tanggal 4 yang dirawat 6.945, terus kumulatifnya sudah sampai 115.000. Ya next. Ini dibandingkan dengan nasional, nah ini yang menjadi menarik ya. Vaksinasi ini menjadi penting karena ketika kita lihat di Jawa Timur ternyata banyak meninggal karena telat ke rumah sakit, maka solusinya adalah vaksinasi ini harus segera disebarkan segera. Karena kalau misalnya vaksinasi tidak segera disebarkan, dia hanya istilahnya coverage-nya tidak bagus, maka orang-orang yang telat ini bisa terlambat gitu ya. Makanya meninggal kita masih akan cukup banyak itu karena hal-hal seperti itu. Ya, next. Ini rate of transmission atau tingkat penularan ya, alhamdulillah Jawa Timur ini sudah mulai membaik. Dulu kita itu
karu-karuan, selalu ranking 1, ranking 2, tapi sekarang sudah mulai agak turun. Ya, next. Nah, ini yang RT-nya ya 1,1, setelah PPKM ini agak turun menjadi 0,82. Next. Nah, ini kasus aktif kita ya alhamdulillah kalau dari proporsi juga lebih rendah. Next. Langsung aja. Ya, ini zona kita dari 8 zona merah. Next. Sekarang jadi 2 zona merah. Next. Ini ya, kasusnya juga ternyata PPKM ini masih naik terus. Jadi kalau bilang PPKM nggak efektif ya memang ada unsur seperti itu juga, karena kasusnya memang masih istilahnya naik turun, nggak benar-benar bisa turun drastis gitu dengan PPKM, karena mobilitasnya ternyata cuma turun 10 sampai 15%, turun 25, padahal targetnya itu adalah turun sampai 40%, dan itu di Indonesia nggak ada yang bisa mencapai. Next. Ini yang bor kita alhamdulillah turun, pasien-pasiennya yang isolasi biasa, jadi sekarang tinggal 54%, ICU-nya tapi masih tetap. Ya, next. Nah, ini yang mobilitas tadi itu ya saya bilang ya, ternyata ya tanggung lah, masih kurang lah. Next. Ini operasi kita sudah 2 juta orang yang ditindak. Next. Nah, ini kepatuhan masker juga lumayan dulu. Jawa Timur ini ya, ini juga insight yang juga menarik buat teman-teman. Ya, kalau Jawa Timur itu orang-orang itu 60% itu disurvei, 60% itu mau pakai masker kalau ada yang jaga atau ada yang marahi atau kalau gitu ada yang denda. Kalau enggak gitu enggak akan manut. Nah, itulah temuan yang sangat menarik itu di Jawa Timur, dan mungkin itu di seluruh Indonesia. Makanya butuh polisi tidur, butuh patung-patung polisi dan sebagainya, karena kepatuhan kita itu kayak gitu sama PPKM. Polisi turun ke lapangan, kepatuhannya naik maskernya dari yang 40% sampai 60-70% sampai 80% ini. Next. Nah, ini yang vaksinasi. Nah, ini menarik ya. Jadi untuk vaksinasi mungkin sebenarnya tadi sudah dipaparkan mungkin terkait sejarah dari vaksinasi maupun apa namanya apa saja kontraindikasi vaksinasi. Nah, sebenarnya memang ada cukup banyak, memang ada sekitar 16 kriteria untuk yang tidak perlu divaksinasi. Tapi kita lihat di sini di lapangan. Nah, dulu awal-awal itu problem vaksinasi itu adalah nggak semua itu bisa register. Intinya itu nomor 1. Dulu itu pas pertama itu saya yakin pemerintah kita itu cita-citanya adalah digitalisasi data vaksinasi. Oh, keren kan? Jadi semua tuh harus ada OTP-nya, ada SMS-nya baru boleh vaksin. Makanya pas awal-awal pejabat yang harus divaksin itu harus ada ininya, harus ada datanya dulu gitu. Harus ada SMS jelasnya. Ternyata sistem kita itu enggak kuat, enggak bisa. Akhirnya dalam 1 minggu pertama vaksinasi cakupannya itu cuma 4% sampai 6% coba. Kurang kencang. Nah, terus alhamdulillah sekarang di Jawa Timur sekarang sudah kencang. Ini ada 2 jalur akhirnya, jalur digital sama jalur manual. Jalur manual sudah sampai 88%, tapi jalur digital karena verifikasinya lambat dan kadang-kadang itu datanya nggak ada dan sebagainya, akhirnya yang tercatat masih 67%. Tapi ini insight-nya atau temuannya adalah 1, vaksinasi itu kalau weekend anjlok karena orang-orang mungkin ya agak malas ya. Terus yang kedua, insight-nya adalah dengan sistem yang bottom up itu jauh lebih efektif. Jadi seperti contoh saya sekarang di Sidoarjo ini sama Dokter Tirta, kita datang ke daerah yang hari ini sudah selesai 100% vaksinasinya. Nah, kenapa? Ternyata karena mereka ini mengkombinasikan sistem top down dan bottom up. Nggak bisa kalau top down mereka seminggu pertama masih cakupannya masih ya 3%, 4% gitu karena nunggu SMS 11. Sekarang alhamdulillah dengan bottom up 100 sudah bisa 100% untuk vaksinasi pertama, dan insya Allah nanti akan mencapai vaksinasi kedua tanggal 21 Februari. Nah, ini ada satu sampel aja ya. Kenapa kok vaksinasi itu bisa ditunda atau bisa dibatalkan? Ini kalau kita lihat di Jawa Timur itu ada 7.512, sementara datanya vaksin yang ditunda, sama 15.216 yang batal divaksinasi. Nah, ini kenapa? Ada macam-macam. Nah, ini kembali ke syarat-syarat kapan individu tersebut boleh divaksinasi. Nah, ini saya rincikan satu-satu. Prinsipnya sederhana. Kenapa kok nggak boleh divaksinasi? Itu sebenarnya alasannya satu yang paling utama. Karena penelitiannya belum selesai. Jadi kalau penelitiannya belum selesai, penelitiannya seperti Sinovac ini kan belum semuanya selesai. Akhirnya yang terjadi adalah ya belum direkomendasikan, tapi belum tentu itu berbahaya. Gitu. Karena kita itu kalau di dunia medis itu prinsipnya adalah safety first. Kita harus aman dulu baru kita jalankan. Kalau tidak aman ya kita waspada gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Nah, apa saja kriterianya?
Yang pertama, survivor COVID atau sudah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19. Nah, kalau sudah pernah kena COVID atau survivor, ya memang nggak divaksin lagi. Nah, apakah benar seperti itulah? Sekarang situasi itu masih diteliti. Di dunia itu masih diteliti apa survivor COVID itu perlu divaksin apa enggak. Jadi masih nunggu. Bisa jadi nanti survivor COVID itu divaksin. Nah, yang kedua adalah sedang hamil dan menyusui. Kalau hamil itu juga masih hamil dan menyusui juga masih diteliti ini ya. Apakah memang aman atau tidak? Karena vaksin yang kita pakai itu kan Sinovac. Dan itu penelitiannya dulu zaman yang dilakukan di Indonesia, di Brasil, di Turki itu usianya 18 sampai 60 tahun gitu. Jadi belum sampai apa istilahnya belum sampai khusus demografi khusus seperti ibu hamil menyusui. Terus yang selanjutnya adalah yang punya gejala-gejala ispa, batuk, pilek. Kok jangan-jangan nanti divaksin ternyata wis COVID gitu ya. Jadi juga enggak boleh. Terus kalau misalnya ada keluarga yang sedang positif itu juga enggak boleh. Ada riwayat alergi yang berat loh ya. Jangan yang kalau ringan biasanya enggak apa-apa. Kalau berat itu juga enggak boleh. Terapi kelainan darah, maksudnya pasien-pasien dengan kelainan darah kayak hemofilia itu juga enggak boleh. Penyakit jantung enggak boleh, autoimun, penyakit ginjal berat, terus rheumatoid arthritis, terus habis itu saluran pernafasannya, saluran pencernaan yang kronis, hipertiroid, hipotiroid itu juga sementara enggak boleh. Kanker, terus diabetes mellitus, HIV dan asma, PPOK atau TBC itu juga sementara enggak boleh. Nah, prinsipnya memang itu ya. Itu nanti akan dibantu oleh screening oleh tenaga kesehatan. Jadi misalnya teman-teman di sini bukan nakes terus bingung, iya aku kena apa enggak? Ya sudah enggak apa-apa, periksa aja di puskesmas. Ini yang akhirnya ya ini kita lihat ada 15.216 warga Jawa Timur atau nakes ya ini ya, karena batch pertama itu kan nakes itu batal divaksinasi gitu. Jadi memang itulah yang yang mengakibatkan batal vaksin itu juga cukup banyak karena belum semuanya tahu dan ketika screening tadi akhirnya tidak lolos. Nah, sedangkan yang ditunda biasanya yang ditunda ini karena kalau di lapangan karena tensinya itu mungkin yang redek kayak tadi dokter Tirta jadi tahu tensinya mau divaksin naik jadi 140 deg-degan mungkin ya. Jadi akhirnya eh, di istirahat dulu terus alhamdulillah tensinya turun akhirnya bisa divaksin. Ada yang biasanya nggak turun-turun disuruh pulang dulu mungkin dilanjutkan besoknya. Ini yang di lapangan ini. Nah, terus ya next nanti sambil ini ya kalau ada pertanyaan langsung dimasukkan ya. Nah, ini ya saya lihat ya. Ini awal-awal kurvanya ini kelihatan kan. Sampai 14 sampai 24 Januari itu bosok vaksinasi itu di Indonesia itu. Jelek sekali performanya. Ya karena itu kita pengennya ideal, pakai datanya tersistematis, terus semua orang harus dapat SMS dulu. Ternyata ya Indonesia itu belum siap seperti itu, belum siap dengan sistem yang digitalisasi yang dipush dari top down. Ya mungkin itulah kenapa daerah kita masih ada otonomi ya, atau daerah masih ada. Ternyata setelah diotonomikan tanggal 24 sampai tanggal 30 langsung ngebutan kan, cuma ya kada libur itu kurvanya anjlok lagi. Kesel pegawai ini. Nah itu artinya memang ya sistem-sistem Indonesia memang harus kolaborasi top down dan bottom up. Dan alhamdulillah ini kita lihat di daerah yang sudah 100% cakupan vaksinasi memang caranya seperti itu. Jadi memang ke depan harapannya itu bisa dipertahankan. Nah ini ya yang paling sering bikin batal menyusui, hamil, hipertensi, penyintas ataupun tidak diberikan. Dan di sini kita lihat ya karena nakes ini banyaknya cewek. Jadi ternyata proporsi vaksinasi pertama ini sebenarnya vaksin untuk cewek-cewek sebenarnya. Karena saya lihat ya nakes karena banyak cewek, ini proporsinya bisa sampai 70 sampai 80%. Tuh. Nah, terus ini sambil sedikit menjawab beberapa pertanyaan. Oh ya, nah ini survivor COVID kenapa nggak bisa divaksin 2 kali? Nah, ini sebenarnya bukan nggak bisa. Survivor COVID itu masih diteliti kapan harus divaksin dan apakah efektif untuk divaksin. Jadi itu intinya. Jadi COVID itu adalah penyakit yang sedang diteliti. Jadi ketidakbolehan itu bukan berarti ketidakbolehan karena berbahaya. Ketidakbolehan karena kita tidak tahu, itu prinsipnya. Nah, kayak ini ada yang 2 kali kena COVID lah. Reinfeksi aja sekarang juga masih jadi isu yang panas karena di dunia ini ternyata dibuktikan reinfeksi ini jumlahnya ya masih awang-awang bener reinfeksi atau repositif. Reinfeksi itu kan kena lagi tapi mungkin strainnya lain. Kalau repositif dia dulu sudah sempat bersih tapi ternyata dia ini lagi tumbuh kembali. Nah, itu yang sekarang menjadi problem. Jadi intinya adalah survivor COVID ini masih diteliti. Tapi di Amerika sekarang survivor COVID disuntik. Nah, kenapa kita di sini belum suntik? Karena Indonesia itu prinsipnya nunggu juknis dari Kemenkes. Juknisnya belum ada, belum boleh ya nggak boleh gitu. Ya kecuali kalau kalian lobby sendiri sama pegawainya gitu ya. Itu. Nah, ada 2 pemahaman yang terkait ini dari Dokter Rianri ini sudah menjawab mungkin ya. Ini tidak perlu divaksin karena sudah punya antibodi, boleh divaksin. Nah,
Ini ternyata sudah dijawab sama Dokter Yandri pertanyaannya Dinar. Mungkin ini akan lebih clear karena beliau sudah ahlinya. Nah, ini nanti yang akan menjadi referensi dan mungkin bisa menjadi jawaban buat teman-teman kalau ditanyai masalah survivor COVID. Ya mungkin itu sekian ya dari tantangan-tantangan vaksinasi dan temuan-temuan insight yang menarik tentang vaksinasi. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang kerjaannya ngurusi vaksinasi, nanti saya bisa sharing. Oh ya, ini ada lagi ternyata. Nah, ini kita sudah takut ya. Wah, dulu vaksinasi ada chipnya atau ada apa namanya, nanti divaksin jadi zombie atau jadi titan. Kita padahal sudah nyiapkan kipi. Barangkali nanti ada yang jadi titan atau jadi zombie atau apa. Ada 38 itu sudah ada komdanya, sudah ada pergubnya. Kalau kena apa-apa itu harus dibayar, wis usah mikir, wis pokoknya misalnya jadi biar masyarakat itu tidak takut divaksin gitu. Ini juga teman-teman harus sosialisasikan. Ini kalau di Jawa Timur ya, ada komdanya dan pembiayaannya wis diatur. Gak apa-apa loh, jadi titan, jadi zombie, jadi apa itu akan ditanggung gitu ya. Meskipun alhamdulillah sampai hari ini tidak ada ya, adanya cuma orang-orang yang divaksin jadi kelaparan. Gitu. Next, kita sudah punya jadi rumah sakit ada 24 ini yang sudah kita siapkan. Barangkali ada yang kejadian apa, jadi panas atau jadi penyakit-penyakit yang misalnya gejala-gejalanya sedang atau berat, itu sudah kita siapkan. Tapi alhamdulillah kita sudah lihat bahwa sudah ada ratusan ribu vaksin yang dilakukan di Jawa Timur dan alhamdulillah sampai sekarang laporannya sangat sedikit. Laporannya itu kalau nggak salah Surabaya itu ada 22 kasus saja. Itu pun juga cuma gerges-gergesi atau mungkin cuma apa namanya panas atau batuk pilek gitu aja. Itu aja yang kita temukan. Jadi alhamdulillah selama ini belum ada ini. Oh, kemarin ada viral di Gresik habis divaksin meninggal. Ternyata yang meninggal adalah bukan yang divaksin. Ternyata yang meninggal adalah temennya yang kerja di Hanoi. Tapi ya biasalah, hoaxnya itu sudah kadung viral ya. Itu yang harusnya juga teman-teman lawan. Kadang itu hoax itu sudah sangat lebih powerful daripada informasi yang nyata. Dulu kan Gresik itu wah ada yang divaksin terus habis itu katanya meninggal padahal sebenarnya itu temannya yang dia sudah punya penyakit jantung sejak lama. Itu yang harus kita apa namanya yang harus kita waspadai di era vaksinasi. Nanti mungkin kalau hoax nanti Dokter Tirta ini yang bagian sangkal hoax ini nanti yang lebih sering terjun di lapangan untuk masalah hoax. Sharing-sharing saya lebih ke pelaksana karena saya sekarang posisinya adalah gugus tugas, jadi saya yang bagian pelaksana. Mungkin sekian, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan atau saran, monggo nanti saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Mardian Jibril. Ada banyak sharing pengalaman tadi, terkhususnya di Jawa Timur. Ya, alhamdulillah kita kalau dia yang dijabarkan oleh dokter tadi bahwa ada beberapa pola yang dipakai, kombinasi antara bottom up dan up bottom itu sangat efektif diberlakukan di daerah-daerah dan tantangannya masih seperti yang dahulu ya, hampir di seluruh daerah soal kepercayaan. Kalau masker itu kan karena dipakai karena takut denda. Nah, vaksin ini kita nggak tahu gimana caranya masyarakat ini bisa mau divaksin tanpa dipaksa gitu. Tadi dokter juga menyampaikan bahwa sebenarnya beberapa yang batal divaksin itu bukan karena dia tidak boleh divaksin, tapi penelitiannya belum selesai. Artinya kita atau negara itu menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Kita harus safety lebih dahulu. Kalau penyampaian dokter tadi, ada beberapa penyakit kayak dan ibu hamil menyusui itu tidak boleh divaksin dulu, itu bukan karena vaksinnya berbahaya bagi ibu hamil, tapi karena belum selesai penelitian terhadap ibu hamil dan penyakit-penyakit lain seperti hemofilia atau orang-orang yang sedang positif. Tadi terima kasih juga Bu Dr. Yandri sudah menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom chat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung via video juga silakan aktifkan mic-nya nanti setelah Dr. Tirta. Ini Dr. Tirta sudah bergabung dengan kita. Selamat datang Dr. Tirta. Kita langsung ke Dr. Tirta ya. Langsung ke Dr. Tirta menjawab keraguan publik terhadap vaksin, terkhususnya vaksin Sinovac. Ini di tengah hoax yang begitu banyaknya di media sosial juga, Dok. Dipersilakan, Dok. Minta tolong host untuk aktifkan mic Dr. Tirta.
Oh, Bung Rido. Saya tuh udah masuk dari tadi, di mute sama panitia. Oh, maaf dok, silakan dok. Jadi kalau buat saya cuma bisa 10 menit karena apa namanya ini masih harus edukasi bareng Dekan FKUI. Jadi yang pertama kalau Sinovac ini sebenarnya permasalahan yang berkali-kali sebenarnya saya sudah terangin tapi lumayan bosan ya saya. Jadi Sinovac tuh kalau masih ragu, simpelnya kayak gini. Sinovac itu udah diuji BPOM, kalau udah keluar BPOM gratis udah beres. Jadi jangan dibuat ribet, gratis saya ribet apalagi bayar kan. Nah kalau saya seperti itu simpel ya. Gak usah ribet lah, udah dikasih gratis, BPOM udah lulus, udah lolos uji di Brasil, Cina juga, dipakai di beberapa negara, Pak Jokowi udah suntik, toh ini lagi proses, ya udah, selesai, cash close. Itu kalau dari saya. Maksudnya kalau udah dikasih gratis, gak usah ribet. Toh gratis, toh aman, BPOM udah keluar, bukan main-main kalau BPOM ngeluarin. Kalau BPOM ngeluarinnya nggak aman, bahaya itu. Jadi jangan percaya katanya. Apalagi katanya jarene gitu kan. Itu aja kalau dari saya. Kalian ngerokok aja, ada yang ngerokok di sini kan, rokok yang jelas berbahaya aja, sok jagoan masih ngerokok kan. Nah, ini urusan vaksinnya udah dijamin keamanan aja masih ragu, gratis pula. Rokok bayar masih tetap dipakai kan. Nah, rokok aja masih dipakai, jelas ada tulisan kanker paru, tetap nekat. Tapi perkara vaksinnya gratis yang udah lolos BPOM, bahaya. Tetap nggak mau, malah kemakan hoax. Coba rokoknya saya jadiin vaksin, batal semuanya itu nanti. Nah, ya kan? Jadi itu aja kalau dari saya. Jangan mengaca pada diri masing-masing. Yang masih ngerokok yang jelas berbahaya aja nekat. Ya kan? Barang pengawetan itu yang jelas bahaya, saus-saus yang pakai pewarna aja nekat. Tapi urusan kesehatan yang udah dijamin aja masih kemakan hoax. Itu kalau dari saya. Ada lagi? Mungkin baik kalau untuk merek lain bagaimana dok? Merek lain belum ada yang masuk Indonesia, Mas. Belum ada di... Siapa tuh nyebarin merek lain masuk Indonesia? Nggak ada isu namanya merek lain masuk Indonesia. Belum ada. Berarti makanya perhatikan tuh BPOM. Saya selalu ngegas di sini. Percaya tuh media yang benar, bukan media dari Facebook. Percaya langsung lihat itu. Ya. Tulisannya jelas yang masih diedarkan Sinovac. Nggak ada merek lain yang masuk. Pfizer, Moderna, Sinovac, apalah belum ada berita merek lain. Pemerintah lagi membagikan Sinovac ex Bio Farma. Oke dok, berarti satu-satunya merek yang baru mendapat izin BPOM dan sudah disuntikan itu. Iya, emang itu aja yang baru dapat izin, sisanya belum. Saya nggak tahu yang nyebarin isu itu siapa pertama kali. Ada yang nyebarin isu isinya vitamin C, membahayakan, microchip. Itu hoax omong kosong ya bagi saya. Ada lagi? Baik dok, kalau untuk keraguan memang paling besar itu di Sinovac ya, sumber informasi ini. Dokter rekomendasikan untuk kita atau masyarakat umum itu berpatokan pada sumber informasi dari mana dok? Saya udah bilang BPOM mas, saya udah bilang BPOM. Saya kan tadi udah bilang BPOM, jangan ditanyakan lagi dong. Enggak, untuk apa? Untuk selanjutnya apakah selain BPOM, ya BPOM toh mas, kan vaksin itu yang segala zat yang dimasukkan ke dalam tubuh, namanya aja Badan Pengawas Obat Makanan. Mau mantengin apa? Akun buzzer, ya kali mas. Akun bola. Nah, kalau sampean sekarang saya tanya, kalau sampean memerhatiin berita bola Liga Inggris, beritanya apa? Liga Indonesia gitu. Ya enggak mas, ya berita Liga Inggris. Sampean mau vaksin, Badan Pengawas Obat Makanan, berarti beritanya apa? BPOM. Masa beritanya apa? Koran, Meteor itu? Enggak toh mas. Siap dokter. Makasih dokter Tirta. Soal kita subtemanya memang dokter Tirta terkait dengan vaksin Sinovac. Karena begini iya, dok, diskusi emang. kita dan ini. saya emang tipikalnya ngegas kayak gini, emang. Gak usah baper, emang saya ngegas kayak gini. Apalagi kalau pertanyaannya lucu-lucu, saya gas balik pasti. Moderator harus mempunyai mental yang kuat kalau diskusi sama saya. Siap, paham dok. Udah sering lihat di TV dokter marah-marah. Jadi kita angkat diskusi ini karena memang ini diskusi kedua kita terkait vaksin dok. Karena memang di komisariat atau GMNI yang ada di kampus-kampus kesehatan juga masih banyak apa ya perdebatan soal vaksin ini.
Makanya kita ada lagi diskusi kedua. Ini tujuannya memang untuk memperjelas ini karena memang bahkan setelah presiden disuntikan juga masih banyak masyarakat yang seperti dokter bilang yang disuntikan bukan Sinovac dan segala macam. Nah, kita hadirkan 3 narasumber yang tidak ada unsur politik sama sekali ini. Tujuannya itu, Dok, untuk memperjelas ini. Harapannya DPP Gemeni dan seluruh kader Gemeni yang hadir hari ini bisa memperjelas ke masyarakat juga. Mungkin teman-teman ada yang mau langsung bertanya ke Dokter Tirta, yang mau digas langsung oleh Dokter Tirta nih. Ya kalau tanyanya bagus nggak saya gas. Nah, sampai tanyanya Sinovac aman apa enggak? Ya kalau nggak aman saya nggak mungkin suntik, mati saya kalau udah nggak aman. Karena kalau di media kalau di media sendiri kan bahkan politisi-politisi yang buat statement. Politisi siapa? Bu Rika. Saya kritik kok langsung, saya nggak peduli mau politisi, mau siapa. Nah, itu jabatan itu titipan duniawi. Kalau urusan kesehatan manusia tidak memandang jabatan. COVID itu mau nyerang pejabat, mau nyerang rakyat jelata bisa. Nah, posisinya rakyat jelata ini sekarang lagi krisis. PSBB nggak iso, mumet golek duit, ya kan, mumet cari uang. Terus habis itu COVID-nya nggak kelar-kelar, masyarakat itu butuh sesuatu solusi. Nah, vaksinnya gratis. Oknum-oknum menyebarkan hoax, itu bagi saya kita harus lawan. Vaksinnya udah gratis, nggak usah ribet. Sekarang kita fokus gimana nih nurunin angka COVID. Saling mengingatkan sesama. Ya kan? Ya itu yang maksud saya seperti itu. Tegang rasa aja. Jadi kalau ada di sana isolasi mandiri nggak mampu, kita bantu. Ada orang ngubur jenazah COVID ditolak, kita bantu. Itu yang maksud saya. Mungkin bagi kita tuh kuat. Wah, saya anak muda, gejala COVID nggak nampak. Ya nggak apa-apa, namun anak muda. Tapi di luar sana banyak 20% orang yang gejalanya kritis. Dokter Tirta hoax, ya ini saya keliling ke Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Cilacap, Purwokerto. Saya samperi banyak kok pasiennya. Cuman rata-rata mereka tuh survive sembuh. Kenapa? Karena kita kasih semangat. Bukan kasih perdebatan. Itu yang saya bilang. Makanya kalau menyerap berita nih buat kawan-kawan yang nonton 38 orang, mantenginya tuh jelas. Wajar nggak? Wajar nggak nih? Politisi yang tiba-tiba 2 tahun nggak pernah berbicara kesehatan, tiba-tiba ngomong soal vaksin. Nah, sampai harusnya bisa logis di sini. Apakah dia riding wave untuk suara, atau dia jujur untuk kemanusiaan? Yang dulunya party-party, tiba-tiba artis bersuara, saya pro vaksin, opo toh? Wong sampai selama setahun nggak patuh protokol, tiba-tiba pro vaksin. Apakah riding the wave? Itu cara kita memilah. Terus tiba-tiba buzzer politik, kok tiba-tiba nyurus kesehatan, dicek dulu, oh ternyata ini oposisi sama pemerintah. Jadi kita tuh harus memilah-milah. Jangan terjebak paradigma peperangan di media sosial. Sebenarnya nggak penting. Dokter Tirta, COVID konspirasi. Loh, COVID konspirasi tidak mengubah. Sekarang saya tanya ke teman-teman yang nggak percaya COVID. Pemerintah sampai kapanpun, mau kalian nggak percaya COVID apa enggak, tetap akan membuat kebijakan terus. Semakin angka COVID naik, semakin PSBB jalan, semakin kita nggak makan. Logikanya udah kayak gitu aja. Mau COVID itu dianggap konspirasi apa enggak, tetap aja pemerintah PSBB. Udah. Itu. Enak toh? Nah, mumet moderator, kaget ya saya gas ya. Nah, coba minum dulu biar nggak syok. Tensi, udah. Nggak jantungan kan? Ada penyakit jantung nggak? Kalau lihat saya kayak gini takutnya penyakit jantungmu kumat. Enggak. Cuma mah aja, Dok. Oh, mah, coba makan dulu, nanti malah muntah-muntah kena GERD. Ya, terima kasih dokter. Tapi kan beberapa tadi saya coba sampaikan, ini bagian dari perang narasi kita juga di daerah anggota-anggota partai-partai politik, politisi-politisi itu keterwakilan masyarakat juga kan yang justru penjelasannya sering tidak tepat seperti yang dokter sampaikan tadi. Ada contoh dokter Ika Ciptaning juga kemarin. Nah, ini yang akan jadi catatan kita. Karena masyarakat ini jujur Dok, di daerah terutama yang di kabupaten-kabupaten ya yang kita ada Gemeninya itu justru masih sangat tidak percaya kalau untuk vaksin. Justru ya selama ini pakai masker, social distancing itu justru karena enggak. Jadi gini, tahu nggak penyebabnya apa? Sekarang kita tarik mundur. Kita ini teman-teman yang nonton beruntung ya bisa nonton saya kayak gini langsung. Kita ajak kritis. Saya ngajak kalian berpikir kritis. Ini ada Satgas Pemprov di sini, Dr. Jibril. Kita tarik mundur ya. Kita tarik mundur. Edukasi kita itu media sosial apa puskesmas selama setahun terakhir? Saya tanya ke kamu. Edukasi kita selama ini setahun terakhir berpusatnya media sosial apa langsung? Media sosial, bener banget. Kenapa? Karena yang pakai media sosial tuh sebenarnya cuma 30%. Sekarang coba teman-teman lihat,
apakah warga di pedesaan, petani, Boyolali, Sambi, atau mungkin di daerah Manokwari, di daerah Tole-Toli, Pare-Pare, atau di daerah Banyuwangi, di daerah Ponorogo, Pasuruan, Madura, adakah yang mengerti COVID? Apakah semua warga di luar Jawa pakai Instagram? Enggak. Kesalahan edukasi dari bulan Januari itu ngebuat warga di pedesaan nggak ngerti COVID. Ditambah kebijakan jam malam. Warga pedesaan itu warga yang memikirnya simpel. Akibatnya apa? Warga ngertinya corona keluarnya malam. Setuju nggak? Warga pedesaan, tukang nasi goreng, yang taunya cuma dagang nasi goreng tiap hari, nggak tahu COVID itu apa, pakai masker, tiba-tiba dirazia Satpol PP. Dia tanya dengan polosnya, Pak, aku rapat di corona, soalnya corona mentunya bengi. Loh kenapa? Aku nggak takut corona, karena corona keluar malam. Loh kenapa bilang kayak gitu? Nah Bapak rahasianya cuma malam. Inilah kesalahan edukasi dari awal. Harusnya edukasinya dari tingkat keluarga, tingkat posyandu, tingkat puskesmas, diterangkan COVID ki opo. COVID itu gejalanya apa? Nggak usah takut. Kalau berat kayak gini, kalau muncul gejala kayak gini, segera ke rumah sakit. Kalau gejalanya ringan, cukup isolasi mandiri. Narasi sehat, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, makan enak. Itu kan sudah jelas. Apa narasi kita dari awal? Narasi dari awal kita saling menyalahkan. Ada yang bilang pon-pon, ada yang bilang nggak menakutkan. Di satu sisi pamer kuburan. Yang satu, Pak Erlangga bilang, kalau COVID baru ngaku sekarang. Tapi Prof. Wiku bilang, pejabat harus ngaku. Terus besoknya Pak Muldoko bilang, menteri boleh nggak ngaku. Terus tiba-tiba Pak Koster bilang pengkovitan. Kemarin Gubernur NTB renang. Belum tokoh-tokoh DPRD yang kemarin ternyata kegap buat dangdutan. Ada yang buat pernikahan, sementara rakyat jelata di bawah nggak bisa ngapa-ngapain. Ketidaksinkronan antara pejabat sama pejabat pusat dan daerah ngebuat rakyat menjadi antipati. Jadi rakyat wajar antipati. Kenapa? Karena tidak ada garis satu lurus. Nah tugas kita mengingatkan. Ini kan garisnya nggak lurus. Kenapa saya bilang nggak lurus? Coba teman-teman lihat berita Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali yang nggak percaya sama COVID. Ini yang kita lihat, atau Gubernur NTB kemarin renang, atau Bupati Karanganyar yang menolak PPKM terang-terangan 2 minggu yang lalu. Ini yang harus kita refleksikan. Ini yang harus kita lihat. Jadi kesalahannya pada apa? Komunikasi publik. Komunikasi publiknya itu berantakan. Contoh paling simpel, kemarin edukasi vaksin Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sudah tahu entertain, hobinya pesta. Terus diundang party. Bubar jalan akhirnya. Ya kan ke gap. Apa yang dilakukan Raffi Ahmad itu sebenarnya dilakukan oleh kita juga. Tetapi apa? Kita membuli. Ya itulah budaya kita, Bos. Makanya kalau kita lihat, ada orang melanggar protokol, jangan dibully. Diingatkan baik-baik. Kalau ada orang melanggar protokol, diingatkan baik-baik. Kasih masker, diedukasi. Kalau nggak percaya, wes. Hindari perdebatan yang nggak ada ujungnya dan banyak mudorotnya. Saya ini kalau ketemu orang yang nggak percaya COVID, saya bilangi. Yang penting niatnya bagus, sudah mengatakan dan menasihati. Kalau emang nggak bisa dibilangi, ya wes. Daripada kita berdebat otot-ototan nggak ada endingnya, kecuali dia mengancam pembunuhan. Saya hanya ngeladeni netizen yang ngancam pembunuhan. Kalau itu udah fatal, saya nggak suka. Nah ini yang saya bilang ke teman-teman sampean. Teman-teman GMNI harus kompak untuk memberitahu teman sesamanya. Percaya nggak percaya COVID, itu urusan masing-masing. Tapi yang jelas jaga diri, jaga sesama. Jangan sampai kamu yang sehat, sekelilingmu yang meninggal. Itu yang saya bilang. Itu Mas. Saya cuma punya 2 pertanyaan, habis ini saya mau diskusi dulu sama FKUI Mas. Oh, siap. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber, dipersilakan. Mohon dibantu host untuk mengaktifkan mic-nya yang ingin bertanya. Ya, langsung. bisa sedikit. Ya, siap. Mungkin Arjuna, silakan. Selamat sore, terima kasih Dr. Tita, Dr. Yandri, dan Dr. Jibril atas edukasi yang diberikan. Ya, saya hanya mungkin untuk semua aja ya, karena memang mungkin masalahnya juga sama. Pertama, banyak dari masyarakat kita yang mungkin dia mengidap penyakit kronis, tapi dia tidak pernah general check up. Gitu. Misalnya sakit, sebenarnya dia lever atau apa, hanya dipijat, dikerok dan sebagainya. Mereka nggak tahu kalau itu penyakit, mungkin karena tidak ada biaya, mereka tidak bisa general check up. Nah, yang seperti ini kan banyak Dok di desa-desa. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana Dok kalau misalnya dia divaksin, kalau misalnya ternyata baru ketahuan ada penyakit kronis, gimana ya? Maksudnya wajar. Banyak sebenarnya, nggak hanya warga Mas, tenaga kesehatan pun kayak gitu. Jadi kemarin saya vaksin, ternyata saya tensinya tuh 150.
Pantas saya ngegas terus, jebol tensiku tinggi Mas. Untung saya nggak stroke ya. Nah, pada waktu itu saya dicek, loh, Dokter Tirta tensinya tinggi. Yang dilakukan 3 step. Saya disuruh menenangkan diri dulu selama sejam. Relax, tarik napas, ternyata turun 130 baru divaksin. Jadi ketika kita mau divaksin itu ada 16 screening Mas. Diabetes dicek semua pokoknya. Nah, kalau misal ternyata tidak bisa terkontrol, disuruh pulang. Nanti kontrol dulu ke Polri Puskesmas, besoknya baru divaksin Mas. Oke, Aman. terima kasih Dok. Dok, Siap. kalau misal saya sudah pernah COVID gimana tapi nggak ketahuan, nggak apa-apa. Sebenarnya ini bisa direkam atau disebarkan. Sebenarnya seluruh umat manusia itu bisa divaksin COVID. Mau dia dah pernah COVID atau enggak. Cuman dosisnya terbatas. Kan rakyat Indonesia pengen aktivitas normal. Maka diutamakan yang sehat dulu atau yang tidak ketahuan pernah COVID. Jadi diharapkan terpapar dulu. Supaya kondisi kita itu keluar dari status WHO. Jadi WHO tuh ngecap kita tuh lagi parah bos. Merah kalau kita di status WHO. Akibatnya apa kalau di PBB kita dicap merah? WNA nggak datang ke kita Pak. WNA nggak datang kita kere Pak. Apa yang terjadi kalau Indonesia kere? Tambah banyak utangnya Pak. Apa yang terjadi tambah banyak utangnya? Tambah pengangguran, inflasi naik. Makanya dilakukan oleh pemerintah, prioritaskan orang yang tidak ketahuan COVID atau yang sehat, yang tidak beresiko, dikasih vaksin. Dengan harapan yang sudah pernah COVID dan ketahuan ini muncul kekebalan alami. Sehingga kita cepat. Sehingga status pandemi darurat di Indonesia itu bisa dicabut dari WHO. Itu tujuan utamanya. Oke, terima kasih Dok. Mantap. Ada lagi yang terakhir? Ya, silakan yang Mas, kamu lambungmu kumat gak Mas? Saya ngegas-ngegas. Enggak, udah makan Dok. Aman Dok. Muntah-muntah kaget saya nanti Mas. Aman, udah persiapan memang Dok menghadapi Dok. Sudah siap mental ya Mas ya, lihat muka saya kayak gini kan. Emosi Mas, emosi atau mau gimana? Udah siap boneka buat ditinju-tinju dia. Sparring. Aman Dok. Ya, teman-teman yang ingin bertanya langsung silakan. Ada lagi? Dari Sarinah. Ayo, ada? Gak apa-apa, sekali terakhir. Kali Saya itu kalau jujur nih kawan-kawan, saya itu kalau edukasi bisa dibayar 15 sampai 25 juta kalau seminar di BUMN atau seminar di perusahaan. Buat kawan-kawan ini gratis karena yang ngajak Dokter Rusamaji, kawan saya itu, senior saya. Terima kasih Dok. Ini Makanya ada Ibu 40 orang ini ya. Udah. Dok, saya mau tanya dong, Dok. Silakan yang mana nih? Oh ya, Dok, Bu Dina ya Limerda. saya sudah Gimana? tulis di chat, Dok. Saya sudah pernah ke rumah sakit, ternyata rame banget, Dok. Jadi kan takut juga, Dok. Gimana caranya daftar ya, Dok ya? Vaksin. Daftar apa? Jadi vaksin, gini, Dok. daftar vaksin itu bisa dikatakan lewat 3 cara. Pertama nanti pakai aplikasi. Aplikasinya namanya P-Care. Ini sekarang lagi diutamakan untuk nakes. Kedua, itu tinggal daftar NIK. Nanti didata oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas masing-masing. Nggak perlu ke rumah sakit, cukup Puskesmas. Yang ketiga, nanti ada aplikasi lagi namanya Peduli Lindungi. Nah, ini syarat nanti kemungkinan besar mulai divaksin dari Maret. Kawan-kawan saya yang orang awam sudah mulai divaksin di Bandung, yang daerah red zone. Jadi tenang, tidak perlu ke rumah sakit, cukup ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan, atau nanti ada aplikasinya. Tinggal bawa KTP. Lah Dok, kalau KTP saya hilang, bawa SIM. Dok, SIM saya hilang, bawa kakak. Dok, saya nggak punya kakak. Buset, kau anak siapa? Nggak ada kakak, buset. Lama-lama nggak ada akta kelahiran nanti ya. Nah, gitu, Bu Dinar. Aman? Ya, makasih, Dok. Makasih. Yo, siap. Itu aja kalau dari saya buat kawan-kawan semua. Ya, Saya mau terima ucapkan kasih banyak, Dok. Apa? Ya, terima kasih banyak udah hadir dan menjawab pertanyaan teman-teman. Iya, saya closing statement dulu biar kamu seneng ini. Siap. Kayak kamu minum dulu. Saya panik nanti kamu tiba-tiba stroke, bahaya nanti kamu. Nah, mantap itu ya. Nah, itu dong. Jadi saya ingin closing statement buat kawan-kawan GMNI, saya minta bantuan. Ya, sampean ini kan sudah biasa di lapangan. Saya tahulah GMNI kan biasa di lapangan. Saya yakin imun sampean itu di atas rata-rata. Kalaupun COVID menyerang sampean, pasti gejalanya OTG ataupun ringan. Nah, sampean tetap nggak boleh sombong, walaupun sampean sudah kuat. Tolong edukasikan sekitar sampean. Tapi nggak perlu debat. Kalau emang nggak bisa baca ke protokol, ya wis, cukup beritahu, tapi menghindari perdebatan. Nah, terus berdayakan UMKM di sekitar sampean. Berdayakan, buat sesuatu, supaya mereka juga bisa makan. Itu kalau dari saya, Mas. Tetap kritis, tetap bersuara. Semoga kita sehat selalu dan kita bisa keluar dari status pandemi ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih buat Pak Rusamaji, Pak Jibril,
moderator dan Terima kasih, teman-teman peserta yang sudah datang ke acara ini. Semoga Allah selalu memberkati dan memberikan rahmat dan rezeki pada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tetap YNWA, anti MU saya. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena antum. Terima kasih Dokter Tirta yang singkat tapi lugas ya. Teman-teman, saya kasih kesempatan lagi jika masih ada yang bertanya kepada dua narasumber kita yang masih ada di room. Dipersilakan teman-teman. Kalau tidak ada kita akan arahkan forum ini untuk closing statement dari kedua narasumber. Bu Yanri mau jawab itu, Bung Pablo. Silakan Bu Yandri, Bu Dokter. Oke, saya mohon maaf saya tadi ini harus menjawab yang di Zoom satunya. Jadi begini, saya perlu menjelaskan tentang ini ada yang menanyakan pengen vaksin gitu ya. Nah, mohon dibantu teman-teman di sini sebentar saya kecilkan volumenya. Jadi semua negara yang melakukan vaksinasi massal itu mempunyai prioritas gitu ya. Nah, satu, perlu teman-teman semua pahami bahwa ini it's a pandemic ya. This is not a usual business gitu. It's a pandemic. Everyone learns. Jadi semua itu sekarang kita tuh sedang diberi pelajaran yang sama oleh Tuhan. Jadi maksud saya adalah ini pandemi sehingga menemukan vaksin untuk yang COVID ini sudah luar biasa. Tadi saya sampaikan bahwa secara umum, secara yang biasanya untuk sebuah vaksin keluar itu butuh sekian tahun dan ketika satu vaksin keluar itu biasanya akan paten sekian tahun. Misalnya Pfizer memproduksi satu vaksin, dia akan mempunyai privilege sekitar 10 tahunan itu paten, sehingga tidak ada generiknya, tidak break. Karena apa? Itu semacam boleh dikatakan mengembalikan modal. Saya dulu pernah mengikuti pelatihan untuk GCP, Good Clinical Practice, untuk hal-hal yang seperti ini. Satu vaksin itu bisa harganya, satu vaksin itu bisa $1 juta. Just to make one vaccine. Itu ya. Dengan demikian, maka sebuah company yang menemukan satu vaksin biasanya akan punya privilege patent, baru di break. Tapi sekali lagi, ini adalah pandemi. COVID ini sudah merubah konstelasi itu, maka tidak perlu ada paten saat ini. Dibutuhkan oleh semua negara. Jadi, ini termasuk yang sangat cepat untuk bisa menemukan vaksin. Dulu itu untuk menemukan satu single protein yang bisa menimbulkan respon imunitas yang kita dapat, itu butuh tahunan. Sekarang dengan high throughput HPLC dan sebagainya, kita bisa men-screen ratusan molekul, ratusan protein, kemudian kita tes mana yang paling menimbulkan antibodi, ya, yang sekarang disebut sebagai spike protein dan sebagainya, itu bisa jauh lebih cepat. Okay? So we start off the pandemi sekitar Desember 2019, sekitar belum sampai 1 tahun kita sudah dapat vaksin. Luar biasa itu. Nah, sehingga sekarang kita berlomba dengan produksi. Dan sementara yang sudah terkena itu sudah berapa juta di dunia. Sehingga kita sekarang competing untuk membeli. Sementara itu juga termasuk di dalam hal yang oleh di banyak negara, teman-teman juga membaca di luar sana, hanya negara-negara yang kaya yang bisa mendapatkan, yang bisa membeli itu. Maka sekarang ada gerakan adalah untuk negara yang miskin pun harus mempunyai hak terhadap vaksin. Itu yang didorong atau dipush kepada WHO bahwa semua negara harus punya vaksin. Nah, Indonesia, kalau teman-teman waktu itu sempat mendengarkan Pak Menkes ketika pertama kali, beliau menyampaikan kita sudah procure, sudah pesan sekian juta vaksin, yaitu 600 juta vaksin.
Tetapi it does not come semuanya jatuh bareng 600 juta, tidak. Yang sekarang hadir sudah 3 juta, sudah di-deliver untuk semua. Nah, Indonesia menggunakan prioritasnya nomor 1 adalah nakes. Kami yang berhubungan dengan pasien, boleh dikata terlindungi dulu, karena baru sekarang ada, boleh dikata suatu pandemi yang striking terhadap para nakesnya itu luar biasa adalah saat ini juga. Maka yang diambil oleh pemerintah adalah selamatkan nakes. Soalnya apa? Karena kami harus melayani. Bayangkan kalau kami itu menjadi habis, nah, siapa yang melayani ketika yang masyarakat terkena? Maka tolong itu juga kita hormati keputusan tersebut supaya kita tidak shortage nakes. Makanya nomor 1 adalah yang dilindungi adalah nakes, practicing nakes ya, dokter yang praktek. Teman-teman kami dosen di sini belum semuanya dapat kalau mereka bukan yang practicing nakes. Nah, ketika kita tidak punya Indonesia mentargetkan 181 juta orang harus tervaksin. Dan sebetulnya ya Menkes itu berlomba dengan waktu. Dalam waktu kurang dari 1 tahun kita harusnya sudah tervaksin semuanya. Kenapa? Karena sampai saat ini jadi teman-teman bisa ngerti sedikit ilmu vaksinasinya. Teman-teman tahu nih bahwa kemarin yang di Bandung itu baru selesai di Desember, ya kan? Interim reportnya Desember itu adalah melihat proteksinya, efikasinya sampai 3 bulan, baru sampai 3 bulan. Karena nanti kita akan melihat efek protektifnya 6 bulan itu baru nanti bulan Maret kalau nggak April. Akan ada interim report yang kedua, 6 bulan. Setelah itu akan ada 9 bulan dan 1 tahun. Ketika sekarang itu kita tidak tahu berapa lama proteksinya aslinya yang sebetulnya, maka kita mengambil yang general theory, yaitu 1 tahun. Anggap bahwa ini protektif 1 tahun. Makanya ketika kita memulai kemarin 13 Januari, jangan sampai lebih dari 1 tahun untuk memvaksinasi semua tadi yang 181. Kenapa? Gue pas kelewat, nanti sudah ada orang yang terkena lagi, ya. Jadi nanti akan ada orang terkena lagi. Nah, bagaimana sekarang? Sekarang alhamdulillah animo masyarakat sudah mulai ada. Aku mau divaksin. Meskipun ada juga yang masih. Satu lagi, kelompok-kelompok anti vaksin itu sudah ada dari dulu. Sejak tahun 50-an pun ternyata sudah ada orang yang menolak. Cuma karena dulu belum ada medsos, jadi ya nggak tahu. Tidak seperti sekarang ini gitu ya, apapun yang jatuh di mana kita sudah dengar kayak gitu kan. Nah, sebetulnya kelompok anti vaksin itu ada sudah lama. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan, yang sekarang sedang dilakukan adalah secepatnya nakes selesai. Sebetulnya Pak Menkes menjadwalkan minggu ketiga Februari itu nakes usia 18 sampai 59 tahun harus selesai. Kenapa usia itu? Adalah karena itulah yang sudah terbukti dalam trial yang di Bandung. Oke, jadi kenapa nggak yang 65 tahun? Kan mereka lebih rentan. Karena kita belum tahu efikasinya untuk orang Indonesia. BPOM sekarang sedang mempelajari, minggu ini mereka sedang mempelajari safety-nya untuk yang usia di atas 60 tahun. Bukan dengan trial langsung disuntikkan pada usia 65 tahun itu, tetapi mereka membaca artikel-artikel yang published. Which is, itu adalah sangat scientific. Karena kami itu kalau membuat suatu rekomendasi, itu kita melihat meta-analisis, artikel-artikel dari meta-analisis maupun systematic review. Oke, dari situ kita olah safe or not safe. Gitu ya. Karena apa? Yang di Brasil dan di Turki itu mereka waktu trialnya untuk populasi mereka sudah memasukkan orang usia tua. Sehingga publikasi mereka, kenapa sepertinya safety-nya ada yang lebih rendah seperti itu, atau kalau misalnya teman-teman melihat ada artikel, kenapa yang di sana efikasinya lebih tinggi? Karena ingat kita beda populasi. Ya, jadi kita pegang populasi yang kita pakai dulu, yang kita trialkan itu di Bandung kemarin adalah usia 18 sampai 59 tahun, bukan perempuan hamil
dan termasuk yang tadi bukan survivor. We know bahwa saat itu orang yang sehat dan negatif itu yang sudah waktu itu dipakai 1.600-an orang untuk trial termasuk Ridwan Kamil itu. Sehingga kalau ada yang kenapa ini kenapa itu, karena memang kita belum punya bukti safety and efficacy-nya. Jadi sabar. Nah, sekarang adalah masalah antri nih, teman-teman. Bantu untuk pemerintah, masyarakat juga sabar. Nomor 1 sekarang adalah yang diselamatkan nakes, supaya health system tidak runtuh. Yang kedua siapa? Adalah public worker. Ini minggu ketiga Februari atau awal Maret, public worker. Public worker itu siapa? Adalah yang bekerja di bandara, yang bekerja di stasiun dan sebagainya, karena mereka akan ketemu banyak orang. Ya, dan ketika ketemu banyak orang, dia bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi dia juga melindungi society. Dengan harapan apa? Ekonomi juga sudah mulai bisa bergerak. Kalau transportasi tanda kutip aman, apalagi sekarang sudah pakai ada screening genos dan sebagainya, itu we have something that is yang tidak mahal. Jadi nomor 2 adalah public worker termasuk guru, supaya sekolah mulai akan bisa dilakukan lagi itu. Baru nanti menuju ke populasi-populasi yang lain. Termasuk juga satu lagi yang dipertimbangkan adalah untuk yang usia tua adalah yang sudah diketahui lebih aman adalah yang vaksin yang non Sinovac sementara ini. Kita tahunya yang vaksin yang lain itu lebih aman untuk usia tua. Nah, bagi yang jadi kita ngambilnya itu, tapi sekarang sedang dipelajari Sinovac aman atau tidak. Kalau nanti Sinovac aman, berarti bisa juga masuk untuk yang usia tua juga. Jadi gitu ya teman-teman, bantu pemerintah untuk bisa menyampaikan ini. Kebetulan saya hampir setiap minggu juga ada rapat dengan Pak Menkes, jadi agak cukup tahu di isu ini. Saya sendiri Ketua Dewan Pakar untuk Asosiasi Dinas Kesehatan se-Indonesia, jadi kami itu boleh dikata saya mengikuti apa yang terjadi di 540 dinas kesehatan se-Indonesia itu. So, moga-moga bisa cukup mudah untuk penjelasan saya tadi mudah untuk dipahami. Ya. Nah, satu lagi. Untuk nakes, kalau ada teman-teman di sini juga nakes, sudah nggak perlu mendaftar. Nggak perlu. Sekarang itu perjuangan panjang juga waktu itu menjabri Pak Menkes, saya itu nakes divaksin di tempatnya masing-masing tanpa perlu mendaftar macam-macam di Peduli Lindungi itu sudah nggak perlu. Mereka akan dipanggil sehingga teman-teman tinggal bawa KTP. Dan yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Menkes adalah bekerjasama dengan Kemdagri dan terutama Dukcapil. Sehingga besok teman-teman itu tinggal menunjukkan KTP. Dan mungkin tempat tinggal. Saya tidak tahu nanti bagaimana untuk masalah tempat tinggal dan KTP ketika berbeda. So Menkes bekerja keras untuk bisa memvaksin semuanya dalam waktu sangat singkat, sesingkat-singkatnya gitu. Tapi tanpa ada masalah administrasinya juga. Ya gitu ya, moga-moga cukup jelas. Terima kasih Dok, penjelasannya sangat detail tadi terkait dengan perbandingan data juga dengan Brazil yang selama ini memang begitu info yang kita dapat bahwa di Brazil ternyata usia yang dicoba itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Yang mungkin tadi kita perlu perjelas juga bahwa tenaga kesehatan ini bagi teman-teman ini beberapa saya lihat ada juga yang tenaga kesehatan yang hadir di diskusi kita itu tidak lagi perlu mendaftar di aplikasi, bisa langsung di tempat bertugas. Terakhir mungkin kita akan closing statement ya, karena sudah tidak ada pertanyaan. Kita beri kesempatan kepada Dr. Jibril lebih dulu untuk closing statement sebelum saya menyimpulkan dan menutup diskusi kita sore ini. Silakan Dok. Baik, matur nuwun Mas Rizky. Ya, saya rasa alhamdulillah Dr. Yandri ini sangat memberikan pencerahan sekali karena beliau juga karena baik itu di bidangnya di kepakaran di bidangnya maupun di lapangan juga alhamdulillah sudah tahu. Insya Allah ini bekal yang sangat penting buat teman-teman DPP GPNI. Itu harus diingat-ingat karena insya Allah tantangan sebenarnya vaksinasi itu adalah ketika vaksinasi ini kepada masyarakat. Karena insya Allah kalau tenaga kesehatan ini kita masih lumayan.
nggak terlalu ngeyel lah istilahnya, penolakannya juga alhamdulillah nggak terlalu tinggi. Nah, padahal untuk menyelesaikan pandemi ini kita paling nggak harus seperti yang dikatakan Dokter Yandri tadi ya, kita paling nggak ya 70% kebal lah minimal masyarakat ini. Nah, otomatis saya berharap teman-teman dari DPP Kemen ini yang jaringannya ke seluruh Indonesia bisa mensukseskan program vaksinasi ini, khususnya ke masyarakat awam. Dan jangan sampai terjebak dalam fenomena ini. Jadi selama COVID ini ada yang namanya fenomena kritis retoris. Jadi semua kritis loh ini kayak ini ya, guyonannya orang-orang ya. Dulu kok ini pemerintah Indonesia nggak menyediakan vaksin. Oke, artinya vaksinnya digratiskan. Oh, vaksinnya ternyata apa? Nanti ada chip-chipnya atau ada apa gitu. Terus akhirnya setelah vaksinnya digratiskan ini semua, tapi ternyata ini orang Indonesia itu ada kultur aneh. Pokoknya kritis dulu, kritisi, tapi enggak tahu bahwa ini sebenarnya bagian dari solusi gitu ya. Tapi kalau ada bansos, wah rebutan, bahkan sampai datanya bansos itu sampai sekarang saya lihat itu paling amburadul karena raja-raja kecil itu menjaga data bansos itu supaya konstituennya tetap dapat. Nah, kayak gitu loh. Jadi ini tuh masalah COVID, masalah vaksinasi ini sudah bukan masalah politik lagi, ini masalah kemanusiaan. Harapannya teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia, DPP Kemen ini, dukunglah program vaksinasi ini. Yang saya pernah tanya pada profesor semua ya, vaksin apa yang paling bagus? Dari dulu kan biasanya pertanyaan kita gitu, wah vaksinnya ini efikasinya jelek dan sebagainya. Jawabannya satu katanya, Prof. Pandu yang sering jadi ini ya. Jawabannya Prof. Pandu itu apa? Pokoknya vaksin yang datang duluan yang kamu dapat duluan itu yang bagus. Yang jelek adalah kamu protes terus gak mau vaksin, terus akhirnya malah nggak selesai. Dan bahkan ya saya sudah melihat ya di Indonesia itu ruwet sekali. Kayak ya misalnya dulu kita strategi testing dan sebagainya. Buktinya Jakarta 12 kali testing WHO juga nggak selesai. Karena ini sudah ternyata itu masalah COVID ini kompleksnya itu nggak karu-karuan. Bahkan Pak Presiden ngomongnya itu ruwet. Ya insya Allah vaksinasi ini menjadi solusi yang kalau sampean mau membaca, mendetailkan sampai tahu di birokrasinya tuh, wah nanti akan pusing. Vaksin itu kayaknya kalau saya anggap ya lumayan lah. Ini menjadi salah satu solusi yang insya Allah bisa sedikit memecahkan keruwetan itu gitu. Karena testing, tracing, treatment itu sudah sangat susah sekali meskipun itu memang secara teori bagus. Tapi vaksin ini insya Allah menjadi salah satu inilah. Ya kalau saya bilang ya kalau silver bullet juga bukan ya, tetap 3M dan sebagainya harus tetap dipakai. Tapi di sisi lain itu ya inilah yang bisa menjadi harapan gitu. Minimal secara secara teori itu benar dan secara ekonomi ini juga akan bisa menyeimbangkan ke depan. Jadi harapannya seperti itu. Dan kita juga tidak terlalu butuh banyak otak dan mulut, tapi juga butuh otot. Ya kalau misalnya habis diskusi gini, jangan sampai cuma habis diskusi selesai terus hilang. Ya sampaikanlah pesan-pesan di sini. Dokter Yandri ilmunya sangat mahal sekali. Ini adalah konsultan dari seluruh dinas kesehatan. Dokter Tirta tadi yang biasanya ngegas itu ilmunya juga sangat mahal. Sebarkanlah kepada teman-teman semua. Dan nanti tantangan buat teman-teman DPP Kemen ini juga adalah ketika vaksinasi ini sudah menuju seluruh masyarakat di Indonesia. Itu nanti yang akan menjadi tantangan. Harapannya kita semua bisa berjuang bersama, sukseskan vaksinasi dan segera selesaikan pandemi. Terima kasih Mas Rizky, terima kasih Dr. Yanti dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter sharing pengalaman, data dan semangatnya untuk. Ya mungkin terakhir ini Bu Dr. Yandri, persilakan closing statement-nya sebelum kita simpulkan dan tutup diskusinya. Teman-teman, pertama saya mau ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, dan bagi saya ini adalah it's an honor to be here dan merupakan bisa menjadi channel saya untuk lebih luas menyampaikan apa yang saya tahu. Nah, yang kedua, jangan lupakan kalau sekarang saya mau menitipkan sesuatu untuk GMNI adalah the whole pandemi itu yang harus kita pegang ya, maksudnya sebagai hal yang kita inikan. Yang sangat utama sekarang adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku sudah diminta untuk antri, oke? Bagaimana kalau kita menggunakan pandemi ini sebagai stepping stone untuk kita menjadi manusia yang lebih civilized, yang lebih beradab?
ya, mau untuk antri salah satunya, karena sekarang kan physical distancing itu kan salah satunya antri dengan baik dan sebagainya. Let's use this opportunity untuk itu. Kedua, sebetulnya kalau saya sebagai dokter, saya mengambil manfaat. Coba kalau kita minimal sekali setahun ini kita bermasker gitu ya, mungkin 5-8 tahun ke depan angka untuk kanker paru, angka untuk bronkitis, angka untuk asmatis mungkin turun. So, jangan sampai pandemi berlalu tanpa kita mengambil hikmah. Dulu kita disuruh olahraga, enggak. Ya toh? Habis itu sekarang kayak gini, buru-buru semua pada olahraga, padahal lagi nggak sehat, lagi nggak pas untuk berolahraga juga. Let's use this pandemi ini sebagai sesuatu untuk hikmah untuk kita, dan untuk kita menjadi bangsa yang lebih beradab juga. Bagaimana Pak Menkes selalu mengatakan, saya itu hanya punya 2 tugas dari Pak Jokowi. Satu adalah vaksinasi, mensukseskan vaksinasi. Yang kedua adalah mengatasi pandemi. Mengatasi pandemi itu berarti ada 2 hal, safety untuk seluruh masyarakat secara kesehatan, dan yang kedua adalah ekonomi bisa mulai bergerak. Ekonomi hanya bisa bergerak bukan hanya dengan vaksin, tetapi adalah dengan masker. Kalau Gemini punya uang, bikinlah masker sebanyak-banyaknya, sebarkanlah sebanyak-banyaknya, disertai message-message tentang nasional, tentang cinta negeri dan sebagainya. This is your time untuk itu. Untuk cinta pada negeri itu ya lindungi mereka dengan masker sebanyak-banyaknya. Saya sudah bilang sama Pak Menteri tolong deh maskerisasi karena vaksin kita tidak akan mudah untuk mencapai sekian ratus juta tadi itu. It will not be easy dan it will take time, sehingga yang bisa kita lakukan sekarang adalah maskerisasi sebanyak-banyaknya. Tolong itu juga disampaikan ke masyarakat. Vaksin bukan melindungi dari tertular, tapi vaksin melindungi kamu dari sakit, dan sakit yang berat. Dan melindungi society ketika saya sudah bisa tidak sakit, maka saya tidak akan ada yang saya tularkan lagi. Itu ya, itu message-nya. Pencegahan penularan adalah dengan masker, pencegahan sakit adalah dengan vaksin. Tolong itu digaungkan, dan ini kesempatan GMNI untuk menunjukkan eksistensi kita di masyarakat luas. That we care for the country, we want to save the nation, itu salah satunya adalah dengan vaksinasi dan maskerisasi. Itu dari saya. Semoga dapat diterima dan bermanfaat untuk semuanya, dan insya Allah kalau bisa ada kesempatan yang lain kita ngobrol lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dokter atas penyampaiannya dan semangatnya untuk teman-teman GMNI juga. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir di diskusi kita kali ini. Untuk diskusi selanjutnya akan diinfokan oleh akun DPP. Saya coba simpulkan diskusi kita karena memang tema kita berangkat dari pertanyaan bahayakah COVID-19. Maka narasumber-narasumber tadi yang kita coba hadirkan itu saya rasa sudah cukup menjawab. Karena dari mulai pertanyaan yang berat sampai dengan yang ringan-ringan semua dijawab oleh narasumber. Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Harapannya kader-kader GMNI bisa menjawab apa yang ditanyakan masyarakat terkait keraguan-keraguan seperti tahapan, tadi Dr. Tirta menjelaskan ada tahapan 16 kali screening sebelum divaksin. Ini kan sebenarnya ada beberapa keraguan seperti itu. Kalau ada penyakit yang belum terdeteksi gimana gitu. Lalu terima kasih kepada seluruh narasumber. Saya sampaikan kepada Ibu Dr. Yendri yang sangat luar biasa. Saya pikir dan kita mungkin ingin terus berbagi informasi atau minta informasi ke Ibu Dokter karena berhubungan langsung dengan Pak Menkes dan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Karena selama ini yang kita tahu bahwa informasi yang kita dapat di media sosial itu memang sangat banyak dan tidak bisa diverifikasi. Terima kasih juga Dr. Jibril, Ketua Gugus Tugas COVID Jawa Timur yang sudah sharing pengalaman yang semoga selalu semangat di lapangan. Terima kasih kawan-kawan para senior yang hadir. Saya coba tutup diskusi ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore merdeka.